Yo, welcome back. My name is Soren Rekso and we will review this book. Komik dari Raga Sukma, penerbitnya Raga Sukma ya. Judulnya Pusaka Dewa ya. Saya beli itu udah full ya. Ini seri 1 2 3 4. Oke. Mungkin nanti ada lagi yang kelima ya. Katanya ongoing gitu. Oke, saya dapatnya ini tuh lihat-lihat dari iklannya di Facebook gitu, ada grupnya, kemudian oh ya kayaknya tertarik gitu, langsung masuk ke YouTube-nya Padepokan apa sih namanya ya, Raga Sukma ini. Terus aku lihat YouTube-nya menarik juga gitu, komik-komiknya juga kelihatannya keren, jadi saya tertarik beli di Tokopedia langsung semuanya ini ya, mumpung ya, karena saya lihat di YouTube itu gak ada reviewernya gitu, jadi kalau saya mau beli ini worth it apa enggak sih? Nah itu loh. Jadi saya ya sekalian tak buatkan aja ya. Oke, jadi saya akan pisah ini ya. Review tanpa spoiler dan review dengan spoiler. Oke, yang bagian awal ini tanpa spoiler. Oke, disclaimer dulu ya, karena saya ini sebenarnya bukan pecinta komik. Oke, saya ini pecinta film, anime. Bukan anime sih. Ya pernah lihat anime. Pecinta cerita, pecinta novel, yang enggak terlalu sih novel sih. Ya baca ya beberapa gitu, kayak Red Rising, ini juga beli Aroma Karsa, sama Atelier gitu, Nebula sama Selena, Bumi, seri Bumi itu. Ya, saya bukan murni pecinta komik, cuma ya ini pandangan luar gitu, pandangan dari orang selain pecinta komik ya. Jadi, ya biar lengkap aja. Yang pertama, oke, untuk fisiknya. Ini build komik A5 ya, jadi gede, nggak kayak komik-komik Jepang yang kecil gitu, kecil segini pocket gitu ya biasanya. Ya, kalau komik-komik Jepang itu biasanya kan kecil-kecil ya, ukurannya mungkin segini gitu. Tapi A5 segini. Cuma ini novel ini. Ya, untuk kualitas kertasnya sendiri sih oke, untuk covernya bagus banget coy. Aku suka banget ini, mulus. Mulus dan kayak tebel gitu, tebel dan oke. Terus untuk isinya sendiri kertasnya ya tipis sih. Ya kayak sama kayak yang lain gitu. Kayak kertas koran gitu. Novel-novel juga kayak gitu semua sih. Tapi katanya kayak yang komik-komik baru itu mulai dipertebal deh ini. Ya katanya sih, yang harganya 40 ribuan ke atas itu. Yang komik-komik Jepang. Ya aku tahu dari temanku, kalau salah ya mungkin bisa koreksi. Menurutku sih terlalu tipis ya untuk ukurannya. Kalau dibandingin sama yang nomor 2, buku yang nomor 2 sama buku yang nomor 3 itu lebih tebal. Jadi yang nomor 1 kenapa kok tipis gitu. Aku lihatnya 2 sama 3 ini tebelan 3 bahkan. Dan harganya itu sama semua. Ini ya 35.000 semuanya. Gitu kayak, ya ini harganya sama kok, tebelnya beda gitu. Kok gak ditebelin kayak seri-seri yang lainnya gitu. Ya memang yang keempat ini harganya lebih mahal sih, 40.000. Kalau yang 1, 2, 3 ini 35.000. Ya masalah tipisnya aja sih. Tapi untuk halamannya ini kalau gak salah 48 halaman ini satu buku. Dan mungkin masalah cuttingnya juga. Ini kan dia pakai staples gitu. Ini kan dia pakai staples gitu. Dan masalah cutting itu kayak ini, ya lihat ya. Ya ini ya, masalah cuttingnya kayak kurang pas gitu. Yang di bagian akhir agak lebih pendek. Ya ini produksi sih, bukan masalah cerita. Oke. Mungkin bisa diimprove lagi. Ya mudah-mudahan yang kedua kayaknya sih yang kedua, yang ketiga ini lebih bagus sih daripada yang pertama. Mungkin untuk fisik yang lain ya. Enggak ada blurb di sini. Blurb maksudku kayak di novel gitu, ada sinopsis atau tulisan apa gitu. Biasanya kan di belakang. Atau di komik itu memang enggak ada kayak gitu ya. Enggak tahu sih. Aku pernah baca komik ref itu, ada sih tulisan yang di belakangnya itu. Ya meskipun bukan rangkuman keseluruhan ya. Mungkin pengetahuan dasar mengenai komik ini kayak gitu. Ya overall ini sebenarnya bikin penasaran gitu. Oke, lanjut. Oke, sekarang lanjut ke isinya. Oke, untuk Pusaka Dewa yang bagian pertama ini menurut saya ceritanya fresh coy, keren.
karena ini mengambil background kayak Indonesia banget gitu. Lihat, tak sekilas ya. Set, nggak boleh banyak-banyak, nanti spoiler. Gambarnya keren, bahkan sampai art yang apa ya, untuk detail kayak environmentnya itu aku suka banget. Yang penting adat-adatnya itu kental banget dan aku suka. Kayak beda lah, nggak kayak komik-komik yang lainnya gitu. Untuk alur ceritanya sendiri itu sebenarnya masih kurang menggambarkan bagaimana dunianya gitu. Ini menurutku ya. Jadi masih banyak ada karakter-karakter yang belum terreveal bagaimana kejadiannya gitu. Bagaimana kok bisa ada, kayak misalkan ini di covernya ini ada kayak siluman siluman. Ini hewan yang humanoid gitu. Hewan yang manusia yang setengah hewan, aku juga nggak tahu itu mungkin ras yang berbeda gitu, asal usulnya bagaimana juga masih belum diungkapkan gitu. Dan mungkin dunianya memang seperti itu ya, karena ini awalnya aku pikir backgroundnya kayak zaman Majapahit gitu, jadi mungkin nggak ada kayak makhluk chimera kayak gini gitu. Chimera apa sih ya, hewan setengah manusia gitu maksudku. Jadi menurutku kalau beli satu itu kurang, dan mending beli yang langsung 4 aja biar mungkin tahu nanti ceritanya. Meskipun saya masih belum baca yang 2, 3, 4 gitu, tapi impresi awal sih seperti itu. Tapi ada hal menarik yang lainnya, yaitu ini, tokoh utamanya menariknya karena dia kayak tubuhnya itu kecil gitu ya, namanya juga tikus kecil gitu, dan punya backstory yang kayaknya lebih dibuat dramatis lah, jadi lebih mengena gitu. Saya suka kayak gitu. Oke, sekarang masuk ke bagian yang kedua, review dengan spoiler. Kalau kalian belum baca ini, mending di skip aja. Oke. Iya, yang pertama, ceritanya ini diawali saya nggak mungkin cerita dari awal sampai akhir ya. Ini komik punya cerita 2 sudut pandang gitu, dan itu menarik. Oke. Sudut pandang yang pertama dan sudut pandang orang yang lainnya gitu, punya 2 sisi cerita. Dan saya akan bahas yang cerita pertama. Cerita pertamanya itu di sungai gitu, ada seseorang yang numpang sama orang yang dayung kayak getek gitu, bukan getek ya perahu gitu buat nyebrang. Tapi si pendayungnya ini nyanyi. Nah, ini yang aku suka. Ini yang aku suka karena unsur Jawanya itu dimasukkan dengan mantap, dan nyanyinya kayak gendingnya saya baca itu bisa tak syairkan gitu. Oke. Tapi ini bagian anehnya nih. Si Ki Sampan ya, saya sebut Ki Sampan ya, emang di komiknya disebut kayak gitu. Ki Sampan ini nyanyi dan tiba-tiba orang yang numpang ini tanya, itu nyanyian apa ya? Terus si Ki Sampan bilang, oh itu nyanyian tentang kematian, dan biasanya kalau ada nyanyian ini seseorang akan meninggal. What the fuck? Kenapa kok Anda nyanyi itu ke orang yang awam gitu, orang asing? Gak habis pikir aku. Kenapa gitu? Kan orang sampan ini kan nggak mau tanding gitu. Orang sampan ini juga sebenarnya pendekar gitu, dia tahu gitu. Oh ini pendekar gitu. Tapi ya dia kan nggak mau gelut sih. Kenapa kok nyanyi lagu kematian, Cok? Ini nyanyi lagunya buat dirinya sendiri apa gimana? Lucu anjir. Dan terakhirnya plot twist jazz gitu. Aneh sih. Kenapa dia ketemu orang asing dan nyanyi lagu kematian? Terus berikutnya ini saya akan bahas ya sedikit lah detail-detail penggambaran di komik ini, karena saya itu sebenarnya ya suka keris gitu. Saya lihat di YouTube Raga Sukma, ya pembuatnya juga keren, dia juga tahu tentang keris-keris gitu. Nah, concern saya itu bagian ini sih. Kelihatan nggak? Ini detailing gambar yang bagus, cuma kalau saya hitung ini masalah detail ya. Karena keris itu punya yang namanya luk. Kalau bahasa Jawa namanya luk, itu apa namanya? Tikungan, bukan tikungan, apa ya? Ya lekukan. Ya, keris itu punya lekukan yang sebutannya di Jawa tuh luk. Nah, keris luknya keris itu selalu ganjil. Kenapa ganjil? Itu ada filosofinya. Karena benda itu nggak mungkin sempurna gitu. Bahkan keris juga nggak mungkin sempurna. Bahkan orang juga
nggak mungkin sempurna karena itu butuh penyempurnaan kayak disiplin, kayak beribadah, kayak latihan-latihan gitu, keyakinan. Nah itu akan menyempurnakan, itu filosofinya. Keren banget ya. Dalam filosofinya ya. Tapi ya itu di patut kita tahu gitu. Nah di gambar yang tadi, gambar yang ini kalau saya hitung ini cuma 6 kalau nggak salah. 1 2 3 4 5 6. Kok 6? Atau aku salah ngitung gitu? Kalau salah ngitung ya mungkin tolong dikoreksi ya di kolom di bawah. Soalnya kan di bagian pangkalnya itu biasanya ikut kena hitung lah. Soalnya ada log-nya juga gitu. Ini 6 coy. Ini aku ngitungnya 6. Terus detail yang lain di panel yang berikutnya, panel yang ini. Nah, ini dia megang kris ya, kris yang tadi yang sudah disediakan. Dan ini tak hitung log-nya 1 2 3 4 5 6 7. Lebih coy. Jadi ya itu detail-detail kecil sih sebenarnya. Karena ini panel-panel kecil-kecil ini ya nggak terlalu detail, nggak masalah sih. Yang penting ya yang paling di highlight kayak gini. Ini log-nya harus benar atau gimana biar saya nggak salah ngitung itu. Ini log-nya 6 atau 5 sih aku nggak tahu. tolong kasih komentar di bawah. Ya barangkali aku salah ngitung ya. Ya overall menarik sih untuk mendukung karya-karya lokal, apalagi cerita-cerita yang lokal kayak gini gitu. Fresh, ceritanya fresh tentang pendekar-pendekar. Ini masih belum menjelaskan apa-apa tentang ceritanya, jadi bikin penasaran juga sih sebenarnya. Oke, mudah-mudahan di komik yang kedua, ketiga, dan keempat ini ada penjelasannya lebih detail gitu. Kalau baca 2 udah selesai, nanti aku bikin reviewnya lagi. Oke, segitu saja. Kalau ada pertanyaan, kritik, saran, nggak usah sungkan, langsung komen di bawah aja. Jangan lupa like dan subscribe yang ingin selalu lihat reviewnya nanti. Ya nanti aku bakal baca ini dan review langsung ya. Oke, see you in the next video and bye. Singkat ya. Ya karena tipis coy. 500-an dikir kan 35 pak.